Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, sore hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih ibadah kita. Kita kemarin sampai pada pembatal wudu yang kedua, yaitu wan naumu ala ghairi hay'atil mutamakkin minal ardi maq'atuhu wa zawalul aqli bisukrin aw maradin. Itu kemarin sudah kita selesaikan. Nah, selanjutnya pembatal wudu yang ketiga adalah walamsur rajuli almar'ata min ghairi ha'ilin bainahuma ghairu mahramin fil asahhi. Yang ketiga adalah walamsur rajuli almar'ata, dan menyentuhnya seorang laki-laki terhadap seorang wanita min ghairi ha'ilin, tanpa ada pembatas, bainahuma, di antara keduanya, ghairu mahramin, di mana seorang laki-laki tersebut bukan, atau seorang wanita tersebut bukanlah mahramnya laki-laki, fil as-sahih, di dalam pendapat yang lebih sahih di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Min nawaqidil wudu, di antara yang membatalkan wudu adalah lamsu rajulin basyarata imra'atin mushtahatin ghairi mahramin liqaulihi ta'ala aw lamastumun nisa. Jadi pembatal yang berikutnya adalah menyentuhnya seorang laki-laki, basyarata imra'atin, kulitnya seorang wanita. Perhatikan ya kata kulitnya, karena di situ nanti ada kata kuncinya untuk memahami mana yang dianggap membatalkan, mana yang tidak membatalkan. Ibarah di dalam kitab ini secara sharih dinyebutkan basyarata imra'atin, artinya kulit seorang perempuan. Kemudian perempuan yang seperti apa? Tidak disebutkan secara mutlak, tetapi ada qaidnya, ada pengikatnya, yaitu sifat mushtahatin, yaitu perempuan yang secara normalnya dia itu masih menarik. Secara normalnya dia menarik, ya. Jadi wanita itu bisa jadi hilang kemenarikannya lantaran apa? Misalnya lantaran dia sudah terlalu sepuh misalnya. Jadi tidak masuk di sini nanti dia akhirnya, ya. Jadi tidak semua perempuan disentuh itu membatalkan wudu, ya. Mushtahatin, perempuan yang menarik. Terus berikutnya ghairi mahramin, perempuan tadi itu bukan mahram dari si laki-laki, ya. Mahram itu siapa? Mahram itu adalah kerabat yang tidak boleh dinikahi, ya. Ya, mahram itu adalah satu istilah, ya, untuk menunjukkan wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Di dalam Al-Qur'an disebutkan hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti, wa ammatukum wa khalatukum, ya, wa ummahatu nisaikum. Apalagi ada yang mengingatkan? Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti, wa ammatukum wa khalatukum, wa akhwatukum minar radha'ah. Wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki itu adalah ibunya, kemudian anaknya, kemudian saudaranya, kemudian anak dari
saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan, dan saudara dari sesusuan. Berikutnya, jadi perempuan yang membatalkan itu adalah yang selain mahram, ya, yang selain mahram. Liqaulihi ta'ala, jadi pendasaran dari pembatalan wudu atau batalnya wudu karena menyentuh kulit wanita tadi adalah ayat yang berbunyi aula mas tumun nisa, atau ketika kalian menyentuh wanita-wanita atau perempuan. Nah, ayat ini berbicara mengenai batalnya wudu, ya, batalnya wudu. Utifa al-lamsu 'alal maji' minal ghaid. Jadi kata al-lamsu yang di situ menggunakan auja'a hatum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ketika kalian itu datang dari BAB, ya, atau ketika kalian itu menyentuh, nah ini menyentuh ini adalah terjemahan atau tafsiran dari madhab yang menyatakan bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Nah, dan di sini mungkin juga saya ingatkan, mungkin ada jadi salah kaprah, ya, atau salah faham bahwa wanita itu dikatakan mahram, istri itu dikatakan mahram. Jadi istri itu bukan mahram, meskipun ini hanya ucapan sehari-hari, ya, bukan ucapan hanya ucapan sehari-hari, bukan dalam kerangka hukum, tapi ucapan sehari-hari yang sudah kadung salah kaprah. Jadi misalnya begini, wanita itu, istri itu kan boleh dipegang, ya, istri itu boleh dipegang. Kemudian yang tidak boleh dipegang sering dalam candaan dikatakan jangan dipegang, bukan mahram. Jangan dipegang, bukan mahram. Berarti kalau mahram boleh dipegang. Nah, berdasarkan itu, karena istri itu boleh dipegang, ada yang memahami istri itu adalah mahram. Nah, ini satu pernyataan sehari-hari sih memang, ya, tapi itu sebenarnya kurang pas, ya, karena istri itu bukan mahram. Kalau seandainya istri itu mahram, malah justru tidak boleh dinikahi, karena definisi dari mahram itu adalah wanita yang tidak boleh dinikahi. Ya, terus dari sisi pengucapan juga, pelafalan, ada yang sementara ini masih terbiasa mengucapkan muhrim, bukan muhrim, gitu. Nah, itu juga salah ucap, ya, meskipun maksudnya benar, ya, tetapi salah ucap saja. Yang benar itu adalah mahram, karena kalau muhrim itu artinya orang yang berihram, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu namanya muhrim. Jadi orang yang sudah berniat melaksanakan ibadah haji atau umroh, sudah pakaian ihram, kemudian menyatakan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, itu namanya muhrim. Muhrim itu kalau laki-laki, kalau perempuan berarti muhrimah. Mahram itu sebenarnya dia bukan isim fa'il, bukan pelaku. Beda dengan yang tadi itu. Kalau muhrim itu kategorinya isim fa'il, pelaku. Muhrim orang yang melakukan ihram. Kalau mahram itu bukan isim fa'il, bukan pelaku. Ya, sebagaimana kita kenal di dalam bahasa Arab itu kan untuk menunjukkan pelaku itu kan ada patokannya. Ya, seperti tadi itu misalnya, gampangannya muhrim. Jadi kata ahrama yuhrimu, muhrimun orang yang ihram. Ahrama sudah berihram. Nah, kalau mahram itu bukan diambil dari kata ahrama, bukan dari kata ahrama. Memang sama-sama akar katanya itu ha ro mim, tetapi mahram di situ adalah
objek, ya, objek yang diharamkan, objek yang diharamkan. Jadi kalau objek maka dia itu isim maf'ul, atau dia satu tindakan yang diharamkan. Jadi perbuatan yang diharamkan, maka dia menjadi masdar, bisa isim maf'ul. Aula mastumun nisa, utifa al-lamsu 'alal maji. Utifa itu disambung, diikutkan hukumnya, ya, diikutkan hukumnya kepada al-maji. Al-maji itu maksudnya itu au jaa ahadum minkum jaa, ya, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, aula mastumun nisa, diatofkan menggunakan huruf au. Utifa al-lamsu 'alal maji minal ghaiti waruttiba 'alaihima al-amru bitayammum 'inda faqdil ma. Nah, di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kalau kalian pulang dari BAB, ya, auja ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa, atau kalian itu menyentuh, sekali lagi menyentuh di situ salah satu tafsiran dari aw lamastum, ya. Itu diatofkan. Berarti hukum maji dengan hukum maji minal ghaid datang dari BAB dan menyentuh wanita itu disatukan dalam hal hukumnya. Apa hukum yang disebut oleh Al-Quran di dalam ayat itu? Adalah wajibnya tayamum li faqdil ma, karena tidak adanya air. Fadalla ala annahu hadasun, maka penjajaran antara maji minal ghaid datang dari BAB dan menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Wal basyaratu zahirul jildi. Nah, kemudian tadi oleh mu'allif itu dinyatakan secara sharih yang membatalkan itu adalah lamsu basyarati al-imra'ah. Lamsu basyarati imra'ah, menyentuh kulitnya perempuan. Nah, kulit perempuan yang dimaksud itu apa? Atau yang mana? Adalah zahirul jildi. Yang dimaksud basyarah itu adalah zahirul jildi, bagian luar dari kulit. Bagian luar dari kulit. Wala farqa fir rajuli baina an yakuna syaikhan faqidan lisyahwati amla. Nah, tadi yang dibedakan itu kondisi perempuannya. Kalau perempuannya itu sudah tidak menarik, maka menyentuhnya tidak membatalkan wudu. Ini berbeda dengan keadaan laki-laki yang menyentuh. Itu tidak dibedakan apakah laki-laki yang menyentuh tadi itu masih bisa punya syahwat atau tidak, itu membatalkan wudu. Ya, jadi misalnya sudah syebeh, sudah tidak punya keinginan untuk apa-apa, tidak punya keinginan, ya, terhadap wanita, ya, itu juga membatalkan wudu. Atau masih remaja yang masih punya keinginan terhadap wanita, punya syahwat terhadap wanita. Wala baina al-khasiyyi wal 'innin fa innahu yantaqidu wudu'uhu. Dan tidak pula dibedakan keadaan laki-laki yang menyentuh itu, apakah dia itu sudah dipotong kemaluannya atau tidak dipotong kemaluannya tapi dia impoten, sudah tidak bisa berdiri, ya. Fa innahu yantaqidu wudu'uhu. Maka kalau laki-laki tersebut dalam keadaan apapun, tua, sebeh, sudah dipotong kemaluannya, kemudian tidak dipotong tapi sudah tidak bisa berdiri, semua itu kalau menyentuh wanita maka membatalkan wudu. Memangnya ada orang laki-laki yang dipotong kemaluannya? Zaman sekarang banyak. Zaman sekarang
banyak. Itu kasus-kasus selebgram atau apa itu kan ada juga yang dipotong itu. Kalau di dalam hukum Islam dia termasuk meskipun hidungnya dipanjangkan, meskipun dagunya dipanjangkan, rambutnya dipanjangkan, secara hukum syar'i itu adalah seorang laki-laki. Jadi kalau menyentuh wanita yang bukan mahramnya maka berakibat membatalkan wudu. Nah, berakibat membatalkan wudu. Wa kadza al-murahiq fa innahu yantaqidu wudu'uhu. Demikian juga seorang anak yang sudah menginjak remaja tapi belum balik. Seorang anak yang menginjak remaja tapi dia belum balik, itu juga batal wudunya. Jadi sudah keluar dari anak-anak tapi belum balik. Wala farqa fil mar'ati baina syabati wal ajuzi allati la tashtahi. Dan tidak dibedakan juga apakah wanitanya itu masih muda atau sudah tua, allati la tashtahi, yang sudah tidak punya syahwat. Cuman ini ada satu ganjalan nih di keterangan kitab ini. Karena di keterangan yang pertama itu basyarati imra'atin, jadi lamsu rajulin basyarata imra'atin mustahatin. Di depan disebutkan imra'ahnya itu adalah mustahah. Imra'ah perempuan yang masih menarik, tetapi di baris berikutnya itu disebutkan tidak dibedakan apakah perempuan itu muda atau dia sudah tua yang tidak lagi punya syahwat. Nah. Wa fil maitati khilafun sahhaha an-Nawawi fi syarhil muhadzab al-qat'a bil intiqad. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya wanitanya itu sudah meninggal, mayit. Jadi wanitanya itu sudah meninggal, sudah enggak ada nyawanya. Kalau disentuh itu membatalkan wudu atau tidak? Ya. Maka Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muhadzab menyatakan meskipun wanitanya itu sudah meninggal itu membatalkan wudu. Yang batal siapa? Yang batal tentu yang hidup, karena yang membutuhkan wudu adalah yang hidup, ya. Apalagi di zaman yang sekarang ini kadang-kadang orang itu punya kelainan orientasi seksual misalnya yang aneh-aneh. Jadi orang itu malah orang gila lah ini ya. Dia malah tertariknya sama orang yang sudah mati, ada begitu. Nah, maka pernyataan Al-Imam An-Nawawi ini bahwa menyentuh wanita yang sudah mati sekalipun itu membatalkan wudu itu menjadi relevan karena bisa saja orang itu justru bersahwat kepada orang yang sudah mati, ya. Wa sahhaha fi kitabihi ru'usi al-masail adaman naqdi, tetapi di dalam kitab yang lain menyatakan kalau wanitanya sudah meninggal ya tidak menyebabkan batal. Nah, gini, kalau kita membaca kitab kayak gini, itu akhirnya apa? Kita punya kesimpulan bahwa pendapat fikih, ya, pendapat di dalam fikih itu sangat luas. Jangankan orang lain, satu orang saja di kitab satu menyatakan batal, di kitab yang lainnya tidak batal. Bahkan ini tadi kalau yang punya kitab ini ya, yang Kifatul Ahyar ini, di pertama itu diberi sifat wanita yang membatalkan itulah imro'atin mustahatin, wanita yang menarik. Kemudian di 4 baris 1 ya 1 2 3 4 5. Jadi baris kelima berarti 4 baris sesudahnya itu menyatakan wala farqa baina al-ajuzi wala farqa fil mar'ati baina asyabati wal ajuzi allati la tashtahi. Nah, atau bisa juga begini maksudnya. Jadi yang dilihat itu begini,
bukan wanitanya yang menarik, tetapi wanitanya yang sudah tidak tertarik. Karena ini juga bisa jadi menjadi relevan. Ada orang-orang itu yang tertariknya itu sama mbah-mbah. Mbahnya sendiri sudah nggak tertarik, tetapi ada remaja yang sukanya itu sama mbah-mbah, sama dadong-dadong itu. Jadi bisa jadi maknanya seperti itu. Dan saya husnudzonnya seperti itu. Jadi seorang laki-laki yang menyentuh wanita yang sudah tidak punya nafsu sekalipun, mbah-mbah yang sudah sepuh sekalipun, itu membatalkan wudhu. Kenapa? Karena bisa jadi seorang laki-laki itu justru tertarik dengan yang peot-peot, ya. Malah kalau yang muda-muda nggak tertarik, ada juga. Kan ada itu pernah viral juga di negeri kita tercinta ini. Ada seorang anak SD menikahi simbah yang sudah punya cucu banyak, ya kan? Nah, jadi maksudnya seperti itu. Jadi yang membatalkan itu adalah standarnya apa? Wanita itu menarik. Apakah wanitanya sendiri itu sudah tidak tertarik, itu tidak masalah. Jadi tetap membatalkan. Nah, wasahhaha fi kitabihi ru'usi al-masail adaman naqdi wal khilafu mabniyun 'ala lafzi wal makna kal maharim. Fa'ala ma fi syarhi al-muhadzab wa huwa an-naqdu fal farqu bainal maharim mal farqu baina al-maharim wal maitah. Nah, mengapa kok dibedakan di kitab muhadzab itu orang yang sudah wanita yang sudah meninggal itu kalau disentuh juga membatalkan wudu, sementara di ru'usil masail itu tidak membatalkan wudu. Munculnya itu dari mana? Munculnya itu ya dari analisa bahasa dan kemudian dari pendefinisian, dari haddut ta'rifnya, dari batasan pengertiannya. Batasan pengertian dari mahram. Ya, batasan pengertian dari mahram. Wal khilafu mabniyun 'ala al-lafzi wal ma'na kal maharim. Fa'ala ma fi syarhil muhadzab wa huwa an-naqdu mal farqu bainal maharim wal maitah wa fil farqi usrun wa qad yufarraqu bi imkani audil hayati fil maitati bi khilafi al maharim wallahu a'lam. Nah, ini kembalinya itu kepada maharim. Jadi makna mahram. Mahram itu sesuatu yang wanita yang tidak boleh dinikahi. Jadi pertanyaannya begini, kenapa mahram itu kalau disentuh tidak membatalkan wudhu? Karena mahram itu selamanya tidak boleh dinikahi. Karena mahram itu selamanya tidak boleh dinikahi. Jadi ibaratnya begini, percuma juga menyentuh perempuan yang tidak bakal mungkin dinikahi. Ya. Jadi orang bisa mengendalikan, ya, orang bisa mengendalikan syahwatnya. Tapi namanya zaman akhir ya, kalau standarnya itu yang tidak dinikahi, ya, wanita yang tidak boleh dinikahi, yang kemudian yang membatalkan itu, sementara wanita yang yang tidak membatalkan itu adalah wanita yang tidak bisa dinikahi, ya, seperti saudaranya, ibunya. Zaman sekarang itu ada juga orang-orang yang justru tertarik sama saudaranya sendiri. Nah, kalau begitu gimana? Memang secara syar'i dia tidak bisa menikah, tapi dia bersahwat dengan saudaranya. Jadi batalnya wudhu itu karena apa sebenarnya? Jadi batalnya wudhu itu sebenarnya karena apa? Karena ada rasa aman tidak menikahi, atau karena ada syahwat yang muncul? Karena ada syahwat yang muncul. Karena syahwat itu dianggap sebagai apa? Keduniawian. Sementara orang mau sholat itu hendaknya membersihkan diri dari hal-hal yang demikian itu dengan berwudu misalnya. Jadi mengotori diri dengan sesuatu yang sifatnya duniawi, ya. Itu kalau misalnya dicari-cari mengapanya, ya, dicari-cari mengapanya. Kembali kepada tadi, mengapa mahram itu kok tidak membatalkan wudu? Karena dia tidak mungkin dinikahi selamanya. Nah,
mayit itu fi maknal mahram. Mayit itu fi maknal mahram dalam hal apa? Mayit itu disamakan dengan mahram dalam hal apa? Dia tidak bisa dinikahi selamanya. Maka dalam hal itu dia punya kesamaan. Karena punya kesamaan dengan mahram dalam hal tidak bisa dinikahi selamanya, maka menyentuh mayit tidak membatalkan wudu. Tetapi mungkin berpikir lagi, ternyata ada orang-orang yang sudah dianggap mati kemudian tiba-tiba hidup. Bukan mati loh, dia sudah dianggap mati tapi tiba-tiba kemudian hidup. Nah, karena ada kisah kayak gitu, maka kemudian dinyatakan kalau gitu mayat itu ketika disentuh membatalkan. Siapa tahu nanti dia hidup ketika disentuh. Maka dia menjadi tidak sama persis, tidak identik dengan mahram. Jadi tidak bolehnya atau tidak membatalkannya seorang mayit ketika disentuh itu karena makna itu. Jadi apakah mayit itu sama dengan mahram atau tidak? Ketika disamakan maka tidak membatalkan. Ketika tidak disamakan maka membatalkan. Nah, ini satu orang saja bisa berbeda. Maka sekali lagi dalam urusan masail fiqhiyah ya, yang tidak ada nas yang sharih, itu jangankan berbeda orang, satu orang saja itu bisa berbeda pendapatnya di dalam satu kitab dengan kitab yang lain. Kenapa? Karena ijtihad itu kan berdasarkan latar belakang pengetahuan. Ketika pengetahuan yang didapat itu berkembang, maka ijtihadnya juga bisa berkembang, dan itu bukan aib ya, ya. Oleh karena itu maka kalau mau coro guyonnya madhab atau pendapat fikih itu nggak perlu tentara untuk mempertahankan itu ya. Madhab atau pendapat fikih itu tidak memerlukan tentara yang harus menjaga bahwa ini harus begini, enggak. Karena satu saat bisa jadi pendapat si fulan itu akan berubah seiring dengan pengetahuan yang bertambah, yang berubah, informasi yang berubah. Kecuali ada nas yang sharih di dalam Al-Qur'an, dan itu sudah sebagian besar sudah menjadi ijma di kalangan ulama. Sedang apa yang disebut dengan ad-daruriyat, ma'lumun minad dini bid-darurah. Ya, ma'lumun minad dini bid-darurah, hal-hal yang pasti diketahui oleh semua orang dalam persoalan agama ini. Misalnya apa? Wajibnya sholat. Nah, itu ketika ada orang yang berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib, maka pasti salahnya. Ya, itu adalah ma'lumun minad dini bid-darurah, sesuatu yang dipahami dari agama ini secara darurat, secara pasti. Jadi semua orang tidak ada yang mendapatkan uzur untuk tidak tahu. Semua orang yang punya akal ya. Walau kana al-udwu al-malmusu ashal au zaidan au waqa'a al-lamsu bi ghairi qasdin wa bi ghairi syahwatin fayanqudu al-wudu fi kulli dhalika li'anna al-lamsa hadathun li zahiri al-ayah al-karimah. Nah, kemudian jenis sentuhan yang seperti apa yang membatalkan itu ya? Walau kana al-udwu al-malmusu ashal au zaidan, apakah anggota tubuh yang disentuh itu adalah anggota tubuh yang lumpuh atau anggota tubuh tambahan. Misalnya ada jari itu kan, orang itu jari itu kan normalnya kan 5. Misalnya ada orang jarinya 6, yang disentuh itu jari yang ke-6 ya, itu juga membatalkan wudu. Au waqa'a al-lamsu bi ghairi qasdin, atau menyentuhnya itu tanpa sengaja. Jadi tidak sengaja menyentuh tapi tersentuh. Wa bi ghairi syahwatin, dan menyentuhnya tidak dengan syahwat. Fayanqudul wudu fi kulli dzalika,
semua itu membatalkan wudu. Li'anna lamsa hadatsun, karena mujarradul lamsi, karena sekedar menyentuh saja, kalau merujuk pada ayat yang aula mastumun nisa dengan terjemahan atau kalian menyentuh wanita, itu adalah hadatsun, itu adalah hadas. Jadi dalam madhab Syafi'i yang paling populer adalah menyentuh wanita dalam keadaan apapun, apakah dengan syahwat, apakah dengan tidak sengaja, apakah yang disentuh itu tidak berasa, sudah lumpuh misalnya, atau apapun keadaannya, itu membatalkan wudu. Lidhahiri al-ayah al-karimah, karena berdasarkan zahirul ayah, ya. Wala yanqudu lamsu asy-sya'ri wadh-dhufri was-sinni. Nah, kemudian yang disebut menyentuh itu, sebagaimana penjelasan di awal tadi, adalah menyentuh kulit perempuan. Kalau seandainya yang disentuh itu bukan kulit, maka tidak membatalkan. Seperti apa? Lamsu sya'ri, menyentuh rambut, wadh-dhufri, dan kuku, was-sinni, dan gigi. Ala rajih, menurut pendapat yang rajih di dalam madhab. Limadha? Lianna mu'dhama al-iltidad bihadhil asya' bin nadhari falaysat fi madhinnati syahwah bil lamsi walau lamasa udwan. Walau lamasa udwan min imra'atin aw lamasa saghiratan lam tablugh hadd asy-syahwati lam yantaqid al-wudu' 'ala ar-rajih li'anna dzalika laisa fi madhinnati syahwah kal mahram. Nah, tadi itu yang saya sebut, yang membatalkan itu kalau menyentuh kulit. Kalau seandainya yang disentuh itu bukan kulit, rambut, ya, kuku, gigi, menurut pendapat yang rajih di dalam mazhab, itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena menyentuh yang tadi disebut, ya, menyentuh hal-hal yang tadi disebut itu tidak termasuk cara menikmati hal-hal tersebut. Nah, rambut, kuku, gigi, ya, menurut penjelasan di kitab ini, ya, itu cara menikmatinya tidak disentuh, tetapi di apa? Tetapi dilihat. Maka sentuhan itu tidak membatalkan wudu, ya. Itu alasannya mengapa menyentuh rambut, menyentuh gigi, menyentuh kuku tidak membatalkan. Karena di situ tidak ada sarafnya, tidak ada saraf perasanya. Tapi ini bisa jadi pertanyaan juga. Yang tidak merasakan yang disentuh, yang menyentuh kan merasa. Iya. Jadi begini ya, kalau kita gini, saya mengajak kita semuanya, kalau baca ibarat kitab itu, ya jangan dijadikan seperti nas Quran. Karena kita bisa mempertanyakan. Kalau alasannya rambut, gigi, dan kuku itu, ya, itu biasanya cara menikmatinya bukan disentuh, tetapi dilihat. Terus kemudian berikutnya, karena rambut, kuku, dan gigi itu tidak punya saraf perasa, yang tidak merasa ya perempuannya, ya laki-lakinya kan merasa dia, kan gitu. Bahkan bisa jadi orang itu lebih bersahwat ketika menyentuh rambut daripada menyentuh kulitnya, kan begitu, ya. Berikutnya, jadi sebenarnya di sini kemudian ada ketidakkonsistenan juga. Di depan itu dinyatakan nyentuh perempuan itu membatalkan baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Terus kemudian pernyataan berikutnya, au lamasa saghiratan lam tablugh hatta syahwati lam yantaqid al-wudu. Kalau seandainya menyentuh perempuan yang kecil, yang belum sampai pada
usia syahwat, maka tidak membatalkan. Loh, katanya di depan itu nggak ada urusan sebenarnya dengan syahwat, tapi kenapa kok di belakang kok dihubung-hubungkan dengan syahwat? Jadi kalau ditanya yang benar itu yang mana sih? Nyentuh wanita itu mutlak batal atau nyentuh wanita itu batal kalau ada syahwat? Terus yang bersahwat itu yang mana? Apa yang laki-lakinya atau yang perempuannya? Atau harus dua-duanya? Kalau misalnya yang disentuh tidak syahwat, yang disentuh itu batal apa tidak? Ada seorang nenek-nenek yang udah nggak punya syahwat, disentuh sama anak yang punya syahwat, orang laki-laki yang punya syahwat. Laki-laki tadi ketika menyentuh nenek itu bersyahwat. Neneknya disentuh tidak bersyahwat sama sekali karena sudah nenek-nenek. Yang batal siapa yang begitu kalau begitu? Kalau pakai penjelasan yang di awal tadi mestinya batal dua-duanya karena tidak dibatasi oleh syahwat. Li'anna dzalika laisa fi madhinnati syahwah kal mahram. Karena yang demikian itu, yang wanita anak kecil tadi itu bukan sosok yang diduga menimbulkan syahwat, tapi sekali lagi tidak bisa dipastikan seperti itu. Kenapa? Ada orang sekarang ini kan ada penyakit kelainan seksual. Orang itu tertariknya malah sama anak kecil, pedofil. Dia tidak mau dia kalau sama orang dewasa, dia malah senengnya sama anak kecil. Bahkan anak yang masih balita itu dia malah bersahwat dengan anak kecil. Nah kalau sudah begini gimana? Maka ibarat kitab itu bisa jadi berkembang, berubah dengan seiring zaman. Ketika dikatakan di kitab misalnya menyentuh anak kecil tidak membatalkan wudu. Nah, ini menjadi pendorong orang-orang pedofil untuk kemudian mendekati anak kecil dan kemudian tidak menjadi kecurigaan orang banyak, ya toh? Nah. Wa in lamasa mahraman binasabin aw radha'in aw musaharatin fahal yantaqidul wudu. Apabila dia menyentuh mahram yang karena nasab, jadi ibunya, anaknya, saudara perempuannya, anak saudara perempuannya, bibinya, ya. Au musaharatin, atau disebabkan musaharah, mertua perempuannya. Fahal yantaqidul wudu, apakah wudunya itu batal? Qaulani, di dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduhuma yantaqidu li'umumil ayah, tetap batal. Tetap batal. Kenapa? Karena ayatnya itu disebut secara umum aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Ini sekali lagi aula mastum itu, lamastum itu ketika diterjemahkan menyentuh, terus an-nisa diterjemahkan wanita. Kenapa? Karena nanti bisa jadi aula mastumun nisa itu terjemahnya tidak seperti itu. Ya. Kalau mau konsisten bahwa lamasa itu menyentuh dan an-nisa itu juga mestinya konsisten diartikan perempuan. Perempuan itu ya semua orang yang berjenis kelamin wanita, itu ya wanita. Ya. Maka kalau dengan dasar itu, maka menyentuh ibu, menyentuh anak perempuannya, menyentuh saudara perempuannya, menyentuh bibinya, ya, menyentuh anak saudara perempuannya, batal juga wudunya. Meskipun tidak boleh dinikahi mereka. Nah, jadi alasan pernikahan itu berbeda dong dengan alasan batalnya wudu. Yang di sana jangan ditarik-tarik ke wudu, itu sebenarnya menarik ya, menarik-narik makna mahram di dalam pernikahan ke batalnya wudu. Itu sebenarnya juga satu pemaksaan, pemelekotoan. Karena bab nikah sama bab wudu kan beda.
Orang yang tidak boleh nikah adalah ini. Terus di ayat wudu disebutkan aula mastumun nisa, atau kalian setelah melakukan atau setelah menyentuh wanita. Lu apa hubungannya ini dengan sana? Kan tidak ada sebenarnya. Tidak ada hubungannya. Maka masuk akal ketika dikatakan mahram sekalipun itu kalau disentuh batal wudunya. Konsisten namanya. Konsisten dalam metode ininya, ya, pemaknaan, ya. Itu pendapat yang pertama. Ahaduhuma yantaqidu, yang pertama adalah batal. Mahram itu kalau disentuh juga batal. Li'umumil ayah, karena keumuman ayah. Warraji' annahu la yantaqidu, yang rajih menurut madhab itu tidak batal. Li'annal mahram laisat fi madhinnatis syahwah, karena mahram itu bukan sosok person yang diduga orang akan bersahwat terhadapnya, ya. Tapi nggak bisa juga kayak gitu. Ada sekarang yang namanya apa, incest, orang nikah sama keluarga sendiri, sama kakaknya, sama adiknya, bahkan sama bapaknya, nikah sama anak kandungnya sendiri. Jadi bahwa mahram itu laisat fi madhinnatis syahwah, bahwa mahram itu bukan orang yang diduga akan menimbulkan syahwat, itu juga tanda tanya. Maka kuat juga pendapat yang pertama bahwa mahram itu kalau disentuh yang membatalkan wudu karena sama-sama menimbulkan syahwat. Belum lagi kalau kita kembali ke awal tadi. Ini urusannya itu dengan syahwat atau tidak? Ayatnya itu kan umum. Ayatnya itu umum, tidak mengatakan ketika kalian menyentuh wanita karena syahwat. Enggak ada di situnya karena syahwatnya itu enggak ada. Itu kan berarti kan keterangan tambahan ijtihadi. Nah, ketika keterangan ijtihadi itu diterapkan, ada ketidakkonsistenan di dalam memahami ayat ini atau di dalam penerapannya. Ini membatalkan, ini kok tidak, ini membatalkan, ini kok tidak. Kenapa ini kok tidak? Karena tidak ada unsur syahwat di situ, tidak melibatkan syahwat di situ. Loh, ini urusannya sentuhan aja atau syahwat? Nanti malah begini, kalau ada orang menyentuh istrinya tanpa syahwat, mestinya kan tadi menyentuh anak kecil tidak membatalkan karena tidak menimbulkan syahwat. Nah, kalau saya menyentuh istri tidak syahwat, mestinya tidak batal kan? Berarti kan madaru al-hukmi itu pada adanya syahwat kan kalau gitu. Nah. Warraji' annahu la yantaqidu li'anna al-mahram laysat fi madhinnati syahwah wa yajuzu an yustambata minan nasi ma'nan yukhassisu umumahu wal ma'na fi naqdi al-wudu kaunu ghairil mahram fi madhinnati syahwah wa hadha mafqudun fi al-mahram. Nah, ini tadi kembali lagi ke memang ayatnya umum tetapi ditaksis. Taksis dengan apa? Ditaksis dengan apa? Dengan sebuah makna. Maknanya apa? Maknanya menimbulkan syahwat. Balik lagi dikejar. Dari mana makna itu diambil? Kan gitu. Dari mana itu makna itu diambil? Nah, bisa jadi diberi jawaban begini, kayak yang tadi saya jawab. Karena orang mau sholat itu harus dalam keadaan suci. Suci lahir batin, nggak memikirkan dunia. Perempuan itu adalah urusan dunia. Maka ketika dia menyentuh dengan syahwat, maka dianggap sudah kotor, maka batal. Dari mana itu? Ya dari mulut saya. Di ayatnya enggak ada, di hadisnya juga enggak ada. Sama dengan ketika mengatakan kenapa nyentuh anak kecil enggak batal? Karena tidak ada syahwat. Dari mana mengatakan itu? Kalau enggak ada syahwat kok tidak batal? Padahal ayatnya aula mastumun nisa. Terus ada lagi tadi alasan kan, kenapa di mahram kok tidak batal? Karena mafkudu asyahwah. Di dalam mahram itu tidak ada syahwat. Itu bisa dibantah juga. Bisa dibantah juga. Ada orang-orang yang tertariknya itu sama keluarga sendiri malahan. Ya.
Qauluhu walam surrajuli al-mar'ata ihtaraza bihi amma idza lamasa saghiratan la tashtahi waqad marra. Nah, tadi sudah dijelaskan. Jadi yang disebut al-mar'ah itu adalah al-mar'ah yang dewasa. Dewasa itu ukurannya sudah balik, sudah haid, ya. Jadi kalau anak kecil tidak membatalkan berdasarkan nas ini. Wa amma idza lamasa amroda fa innahu la yantaqidu. Nah, kemudian bagaimana kalau menyentuh? Kan tadi disebutkan yang membatalkan itu adalah menyentuh wanita. Berarti kalau yang disentuh bukan wanita, meskipun dia bersahwat tidak membatalkan wudu. Kan ada orang-orang yang bersahwat kalau melihat anak kecil atau melihat anak orang yang ganteng misalnya. Orang-orang yang kelainan itu sama laki-laki dia bersahwat. Kalau di Arab istilahnya amrod. Amrod itu yang masih remaja, yang belum tumbuh, yang sifat laki-lakinya belum gitu tumbuh. Jadi dia masih seperti perempuan. Nah, ini dikatakan tidak batal wudunya. Ya. Berdasarkan apa ya? Karena ayatnya bunyinya aula mastumun nisa. Nisa itu ya wanita. Tapi kembali lagi kalau ukurannya yang membatalkan itu karena syahwat, ada orang-orang yang bersahwat malah ketika menyentuh laki-laki yang amrod tadi itu. Gimana kalau begitu? Wa amma idza lamasa amrodan fa innahu la yantaqidu. Dia tidak batal. Wa huwa rajih. Ini adalah pendapat yang rajih di dalam mazhab. Walana wajhun anna lamsahu yantaqidu yang kudu al-wudu kal mar'ah. Ada juga yang berpendapat kalau nyentuh laki-laki yang kemudian dia bersahwat karena menyentuh itu, maka dia juga batal sebagaimana menyentuh perempuan. Makanya tadi fikih itu ada nas tapi ada rasa juga. Ada nas, ada rasa. Jadi nas plus rasa. Rasa saja tidak cukup, nas saja. Kadang-kadang kalau nas saja itu ya kadang-kadang jadi problem di penerapannya. Ya. Untuk memberi jawaban masalah-masalah yang muncul yang baru itu. Ya. Kalau saya menangkapnya intinya kayak tadi itu sebenarnya. Jadi wudhu itu adalah untuk mensucikan diri. Nah, jadi syahwat baik ke laki-laki maupun ke perempuan itu ya tidak pantas dibawa atau terikut atau bersanding dengan kesucian sholat. Itu makanya begini, ada di bab sholat itu ya, di bab sholat itu salah satu yang membatalkan sholat itu kan gerakan itu ukurannya berapa? Ukurannya itu kan kalau di mazhab Syafi'i kan 3 kali gerakan yang besar, 1, 2, 3 itu batal. Itu berarti gerakan orang yang di luar gerakan sholat maksudnya. Tapi ada juga yang mengatakan begini, ada gerakan kecil tapi membatalkan. Kalau hubungannya itu dengan syahwat yang bergerak kemaluannya, meskipun sedikit itu ada yang mengatakan batal. Kenapa? Ya nggak pantas itu dijejerkan sama sedang sholat kok malah itunya yang bergerak. Jadi pendapat ulama kita itu juga melibatkan intuisi lah. Nah, intuisi bukan sembarang rasa. Intuisi itu adalah pengetahuan dia yang luas, dasar sudah mengerti, kaidah-kaidah sudah diendapkan, dan kemudian itu akan menimbulkan satu pemahaman. Nah, itu intuisi. Jadi bukan asal ngomong intuisi itu. Seperti di dalam ilmu mustalah hadis misalnya. Ya. Di dalam ilmu mustalah hadis itu ada yang namanya illah. Illah hadis. Illah itu adalah satu penyakit yang tidak tampak. Kalau penyakit yang tampak itu seperti apa? Terputusnya sanad itu tampak itu. Oh, ini tidak ketemu dengan ini, tampak itu, bisa dipelajari. Tetapi ada illah, ya. Illah qadhihah, illah yang merusak hadis tetapi dia tidak tampak.
dilihat sanadnya sambung, ya, dilihat para perawinya itu bisa dipercaya, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, ya. Tetapi orang yang sudah ahli, kalau ibarat dokter spesialis yang sudah gaek, yang sudah tua, jadi kalau ada orang masuk pasien itu dilihat saja gitu dia tahu penyakitnya apa, karena sudah saking hafalnya. Jadi kalau ada hadis yang lewat, wah ini kayak bukan ucapan Nabi dah ini. Dari mananya? Kalau diteliti di sanadnya, rawi-rawinya itu nggak ada yang lemah, bersambung semuanya. Tapi orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, ya, yang luas, ya, dia bisa tahu bahwa ini hadis tidak benar ini. Nggak mungkin lah kayak gini ini dikatakan oleh Nabi. Nah, lah fuqaha kita itu juga seperti itu. Jadi pemahaman tentang maqasid syar'iyyah, pemahaman tentang qawaid usuliyah, pemahaman tentang sastra, pemahaman tentang budaya, pemahaman tentang sunnah Nabi, tentang sirah, tentang semuanya ini, kemudian bisa mengatakan ini mestinya batal kalau begini, gitu. Meskipun kalau dirujuk kepada teksnya bisa jadi tidak ketemu. Dan itu sering. Sekarang misalnya suruh milih kita, mertua kalau disentuh membatalkan wudhu atau tidak? Di kitab ini kan dikatakan dua macam kan, ada yang bilang batal, ada yang tidak batal. Coba kalau kita yang ditanya, ayo batal apa enggak? Itu kalau begitu jawabnya pakai apa? Kan pakai rasa atau akhirnya pakai rasa. Jadi fikih itu juga melibatkan seperti itu. Qauluhu min ghairi ha'ilin ihtaraza bihi amma idza kana bainahuma ha'ilun fa innahu la yanqudu al-wudu wallahu a'lam. Jadi menyentuhnya itu kalau dia tidak pakai alas. Kalau pakai alas, misalnya yang disentuh itu bajunya atau kerudungnya, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi sekali lagi ini adalah satu pemahaman. Jadi saya kira cukup sampai di sini. Ini masih ada sedikit lagi, kita lanjutkan nanti malam insyaallah. Jadi ikuti terus kajian ini nanti ba'da maghrib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah?